Beci melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Ilmu ini disebut bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Korban pun dijanjikan akan ditransfer ilmu metafakta tersebut. Namun, korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi, MSAT menegaskan jika ilmu tersebut tidak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Wah, jadi korbannya sempat menolak teman-temannya karena dianggap ini tidak masuk akal. Tapi lagi-lagi ya dalihnya orang-orang yang mengaku punya kesaktian hal-hal goib semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau ngebahas tentang seorang anak kiai yang melakukan perbuatan tidak pantas kepada seorang santriawati. Modus yang dilakukan oleh pelaku berkedok transfer ilmu ya. Kalau udah bicara tentang transfer ilmu pasti nggak jauh-jauh dari hal-hal kesaktian yang dibumbui agama berdalih ilmu goib, dan korbannya semacam ini bukan hanya wanita-wanita yang diperlakukan tidak senonoh itu aja ya. Banyak juga orang lainnya yang tertipu secara materi ya oleh orang-orang yang berkedok goib-goib gini ya, berkedok ilmu kesaktian seperti jual jimat kekebalan, pembersihan rumah dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Tapi khusus untuk pembahasan anak kiai ini, dia berkedok transfer ilmu. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir di channel ini biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Sangat terasa aksi-aksi seorang pria yang dijuluki predator wanita ini semakin marak terjadi. Modusnya berbagai macam, tapi puncaknya ada pada janji ya. Janji mau dinikahi, janji mau dinafkahi, tanggung jawabi, janji mau ditransfer ilmunya. Kalau sudah digitu-gituin nanti ilmunya akan masuk. Percaya atau tidak, wanita itu gampang luluh terhadap janji-janji pria. Tapi tidak semua loh ya, pria-pria yang tidak menepati janji. Ada juga pria-pria amanah yang menepati janji. Begitu juga perempuan juga ada yang nggak menepati janjinya. Dan teman-teman, udah bukan rahasia lagi bahwa perempuan itu lebih besar nafsunya daripada laki-laki. Hanya saja karena wanita itu ditutupi oleh rasa malunya yang jauh lebih besar daripada nafsunya, sehingga nafsunya itu tenggelam, tidak terlihat. Jadi rasa malu seorang wanita itu adalah benteng pertahanan seorang wanita itu sendiri. Bahayanya adalah ketika wanita sudah berhasil diruntuhkan rasa malunya, maka apa yang akan terjadi? Laki-lakinya nggak usah minta, wanitanya yang ngasih. Seperti apa yang terjadi di aplikasi inisial T itu kan. Wanita-wanita banyak yang menampilkan auratnya, bergaya, bahkan bangga dengan joget-joget seperti itu. Yaitu karena mereka sudah tidak punya rasa malu lagi. Kalau mereka punya rasa malu, nggak mungkin mau melakukan itu. Hal-hal yang bisa meruntuhkan rasa malu wanita kalau di sosial media ya followers. Demi banyak followers rela melakukan ya perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Hal lainnya yang paling ampuh meruntuhkan rasa malu wanita ya janji-janji palsu, janji dinikahi, janji ditransfer kekuatan sakti dan lain-lainnya. Nah, ini saya mengutip sebuah berita dari Detik News, judulnya Tipu-tipu Kesaktian Metafakta ala Mas Beci. Oh, namanya Mas Beci ya. Ini ya adalah seorang anak kiai yang melakukan perbuatan tidak pantas itu ya kepada seorang wanita. Saya bacakan sedikit beritanya. Anak kiai di Jombang, DPO Mohsukci Azal Tasni MSAT alias Mas Beci, 42 tahun, memakai modus ilmu metafakta untuk melancarkan aksi bejatnya. Beci mengklaim ilmu ini bisa ditransfer jika korbannya membuka bajunya. Walah, bisa ditransfer kalau korbannya buka bajunya. Ngawur ini. Seperti dilansir dari Detik Jatim, Kamis tanggal 7 bulan 7 tahun 2022, Beci terkenal memiliki ilmu metafakta. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melancarkan hingga persetubuhan pada santriawatinya. Selain itu, Beci dikenal sebagai anak band. Foto-foto Beci memainkan keyboard dan bersanding bersama salah satu musisi terkenal di Indonesia beredar di media sosial. Udah anaknya kiai, anak band, mengaku punya kesaktian. Wah, ini status sosialnya udah banyak sekali kan yang berwibawa lah tentunya. Inilah yang mampu membius wanita-wanita dari janji-janji yang dilontarkan gitu guys ya. Nah, ini saya akan reaction lagi video dari Harian Surya, nama channel YouTube-nya. Coba saya putarkan ya. Diketahui, Beci terkenal memiliki ilmu metafakta. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melakukan hingga persetubuhan pada santriwatinya. Ini banyak sekali ya aparat yang datang ke sana untuk menangkapnya. Selain itu, Beci juga dikenal sebagai anak band. Sebelum korban, Beci melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Ilmu ini disebut bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Korban pun dijanjikan akan ditransfer ilmu metafakta tersebut. Namun, korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk.
Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi, MSAT menegaskan jika ilmu tersebut tidak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Wah, jadi korbannya sempat menolak teman-temannya karena dianggap ini tidak masuk akal. Tapi lagi-lagi ya dalihnya orang-orang yang mengaku punya kesaktian hal-hal goib semacam ini. Dalihnya pasti ini bukan ilmu akal, ini nggak bisa dicerna sama akal. Kamu nurut aja, pasti masuk ilmunya ke kamu kalau sudah saya itu-ituin gitu ya. Astagfirullahaladzim. Miris banget ya, apalagi sekarang itu banyak kan tayangan-tayangan di YouTube kesaktian settingan, kesaktian palsu ya, yang membangun status sosialnya biar terlihat wibawa, terlihat sakti, pakai atribut-atribut agama. Allahu Akbar. Ini harus hati-hati. Ingat, korban dari hal-hal semacam ini bukan hanya sekedar aja ya, tapi ada juga hal-hal lainnya yang berpotensi terjadi seperti penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng. Ada juga jual-jual jimat gitu ya, jual-jual apa gitu ya, benda-benda yang bisa mengkebalkan katanya dirinya, ternyata nggak bisa. Bisa jadi masih banyak pelaku-pelaku lainnya, masih banyak korban-korban lainnya yang tidak ketahuan, yang tidak terekspos oleh media. Mungkin korbannya takut ngelaporin karena satu dan lain hal. Karena kalau orang memang sudah berhasil membangun citra dirinya seolah-olah dia sakti dengan agamanya, taat dan lain-lainnya, itu powernya luar biasa sekali. Orang bisa sampai fanatik buta kepada mereka. Nah, kita-kita ini yang mengingatkan masyarakat melalui konten bisa diserang juga. Bahkan kasus ini pun yang kita bahas, polisi mengerahkan 100 personil untuk mengamankan si pelaku itu ya, karena memang dihalang-halangi oleh pendukungnya ataupun oleh orang-orang yang menjadi fanatik buta kepada si pelaku itu. Tapi buat para korban, jangan pernah takut untuk melaporkan. Anda kalau berani melaporkan berarti Anda adalah seorang pahlawan karena sudah menyelamatkan banyak orang. Bisa jadi karena Anda melaporkan, korban-korban lainnya juga ikut melaporkan. Dan kita juga harus objektif ya melihat hal ini karena terjadinya di lingkungan pondok pesantren. Jangan mengklaim semua pondok pesantren semacam itu, dan tidak semua juga anak kiai semacam itu hanya oknum-oknum saja guys ya. Tapi ini tetap menjadi alarm buat kita, buat para orang tua yang punya anak perempuan, hati-hati menitipkan anaknya ke sebuah tempat, mau itu sekolah, asrama, pondok pesantren dan lain-lainnya. Dan jangan sampai tertipu oleh oknum yang mengaku bisa mentransfer ilmu. Ilmu itu dipelajari bukan ditransfer. Mau itu dia kedoknya bersetubuh, buka baju, ataupun berkedok mahar, sedekah dan lain-lainnya. Pokoknya jangan maulah ya, mau ketipu hal-hal semacam itu. Berita seorang anak kiai ini muncul yang melakukan perbuatan tidak pantas kepada seorang perempuan. Disusul juga munculnya sebuah berita seorang motivator yang melakukan hal-hal yang tidak pantas juga kepada seorang perempuan ataupun muridnya. Hal ini sudah dibahas tuntas di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Ya, lengkap sudah. Yang satunya seorang anak kiai berkedok mentransfer ilmu kesaktian, yang satunya seorang motivator berkedok ingin mensukseskan seorang wanita melalui sekolah gratis yang dia punya. Sekali lagi saya harus katakan bahwa kita objektif melihat hal ini. Jangan salahkan lembaganya, lembaga pondok pesantrennya, jangan juga salahkan lembaga sekolah gratisnya, karena tidak semuanya seperti itu. Saya sering menyampaikan di sini, jangan pernah fanatik buta. Sewibawa apapun orang itu, semulia apapun orang itu di mata kita, kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma hukum agama, hukum negara, tetap itu adalah perbuatan salah yang nggak perlu kita turuti. Saya buka rahasianya, pintu masuk nafsu seorang laki-laki itu ada pada matanya. Jadi setiap laki-laki yang normal itu, mau siapapun dia, jabatan apapun, semulia apapun, tidak akan kuat memandang sesuatu yang berbaur seksi-seksi gitu. Makanya salah satu ciri laki-laki taat itu adalah dia yang mampu menundukkan pandangan matanya. Dan buat perempuan yang ingin selamat di hadapan laki-laki dari perbuatan tidak senonoh, jangan pernah menampilkan aurat di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena kejahatan itu tidak selamanya diniatkan. Bisa jadi karena memang ada kesempatan. Jadi si laki-lakinya ngomong, wah kesempatan nih. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Ya, semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya.